Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suku Amazon di Brazil. Mereka adalah salah satu suku yang misterius. Dia dari lahir sampai mati itu tidak pernah tahu kalau Islam itu ada. Tidak pernah tahu tentang Nabi Muhammad, tentang surga, tentang neraka. Apakah mereka akan masuk neraka? Kalau ia masuk neraka, kenapa dia masuk neraka? Apa alasannya? Sedangkan dia tidak pernah dikasih kesempatan untuk beriman. Apa nasib orang kafir yang tidak pernah tahu tentang Islam? Dia dari lahir sampai mati itu tidak pernah tahu kalau Islam itu ada. Tidak pernah tahu tentang Nabi Muhammad, tentang surga, tentang neraka. Apakah mereka akan masuk neraka? Kalau ia masuk neraka, kenapa dia masuk neraka? Apa alasannya? Sedangkan dia tidak pernah dikasih kesempatan untuk beriman. Misalnya sobat, ada suku Amazon di Brazil. Mereka adalah salah satu suku yang misterius. Mereka itu tidak ingin bercampur sama sekali dengan kehidupan modern. Jadi, siapapun yang mendekati mereka atau yang ingin memperkenalkan mereka dengan kehidupan modern, maka akan mereka bunuh. Yang terakhir kali kalau tidak salah, yang dibunuh itu adalah Menteri Pertanian Brazil. Ketika saat itu, dia naik kapal menuju hutan di suku mereka. Maka Menteri Pertanian Brazil itu pun mereka bunuh. Orang-orang seperti mereka tidak tahu kalau agama Islam itu ada. Memang mereka tidak pernah mendengar tentang Islam sama sekali. Jadi sobat, kita akan coba bahas tentang apakah semua orang muslim masuk surga? Jawabannya tidak. Memang ujung-ujungnya masuk surga, walau amalannya hanya sekecil biji zarah. Orang muslim itu ada yang langsung masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk neraka sebentar terus dimasukkan ke surga. Ada juga yang masuk neraka itu sangat lama. Mungkin ribuan tahun atau ratusan tahun. Terus baru dia dimasukkan ke surga. Karena belum tentu semuanya langsung masuk surga setelah dihisab. Yang mana Rasulullah bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Kemudian sahabatnya bertanya, termasuk Anda ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, illa ibrahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Jadi sobat, konsep masuk surga dan neraka dalam Islam itu mungkin berbeda dengan agama-agama yang lain. Mungkin di agama yang lain, kalau sudah beriman, sudah memeluk agama tersebut, terjamin masuk surga. Tetapi di dalam Islam berbeda. Di Islam ada 3 hal yang bisa memasukkan seseorang ke surga. 3 hal ini juga bisa menjauhi dia dari surga. Dan 3 hal tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu. Ini sesuai Al-Quran, sesuai hadis sahih, bukan pendapat pribadi. Kita ini manusia, tidak ada yang tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Di Al-Quran ada penjelasan tentang amalan orang yang ahli surga dan juga amalan orang yang ahli neraka. Syarat pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Syarat yang kedua, amalan, beramal soleh, akhlaknya baik dan seterusnya. Syarat yang ketiga adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3-tiganya harus ada. Hal pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah pilihan kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah kebenaran ini datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Hal yang kedua yaitu amalan. Ini juga pilihan kita. Kita bisa beramal baik kalau kita mau dan niat. Dan hal yang ketiga adalah rahmat Allah, karunia Allah. Jadi, menurut ulama, 3 hal tersebut harus dipenuhi dan akan ditimbang pada hari kiamat. Dan berdasarkan 3 hal tersebut, manusia akan masuk surga atau masuk neraka.
Sekarang sobat, ada pertanyaan, bagaimana nasib orang kafir yang tinggal di pedalaman hutan, yang mereka benar-benar tidak tahu tentang Islam, tidak pernah diutus Nabi kepada mereka? Jadi sobat, syarat pertama, mereka tidak penuhi. Mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi mereka tidak sukarela menjadi kafir. Mereka tidak sukarela untuk tidak penuhi syarat tersebut. Mereka hanya memang tidak pernah tahu tentang Islam. Jadi, bagaimana nasib orang-orang ini di akhirat? Sebelum kita jawab itu sobat, ada sebuah kisah. Rasulullah SAW kedatangan rombongan tahunan perang. Di tengah-tengah rombongan itu, ada seorang ibu yang sedang mencari bayinya. Ketika dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka dia pun memeluk anaknya dengan tubuhnya erat-erat dan menyusuinya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Sahabat menjawab, tidak mungkin ya Rasul, demi Allah, dia tidak akan tega melempar bayinya ke dalam kobaran api. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba daripada ibu ini kepada anaknya. Apabila seorang ibu tersebut tidak tega melempar anaknya ke dalam api, maka Allah tentu tidak tega lagi melempar dan mencampakkan hambanya ke dalam api neraka. Akan tetapi, hamba tersebut tidak peduli kepada Allah dan agamanya. Bahkan, dia lari jauh dari Allah. Bagaimana Allah bisa sayang kepada hamba tersebut? Allah sayang sama hambanya, sama ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menzalimi ciptaannya, hambanya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku pun menjadikan kezaliman itu di antara kalian sesuatu yang haram. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi, seorang muslim yang imannya kuat tidak mungkin khawatirkan orang lain yang tidak pernah tahu tentang Islam, karena dia tidak mungkin dizalimi. Kemudian sobat, bagaimana nasib orang yang tidak pernah tahu tentang Islam? Orang kafir itu ada 3 macam. Ada beberapa ulama memang yang membaginya menjadi 4 macam, tapi kita pakai yang 3 macam. Jenis pertama, orang kafir yang sudah tahu tentang Islam, sudah mendapat Rasul, sudah diberikan kesempatan untuk belajar Islam, sudah dikasih kesempatan untuk bertanya-tanya tentang Islam, sudah diajarkan tentang Islam. Lantas dia sengaja kafir, sengaja tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jenis yang kedua, orang kafir yang mungkin pernah tahu tentang Islam, tetapi dia dapat gambaran yang buruk atau gambaran yang salah tentang Islam. Dia tidak diajarkan Islam yang benar. Dia tidak benar-benar belajar Islam. Dia hanya tahu informasi tentang Islam dari media barat yang mungkin diantaranya ada beberapa musuh Islam. Dia hanya tahunya Islam itu teroris, merendahkan perempuan, dan banyak syubhat lain yang kita semua ketahui. Jenis ketiga, orang yang benar-benar tidak pernah tahu tentang Islam. Dia primitif. Dia tinggal di pulau yang benar-benar terpencil. Dia tidak tahu apapun tentang teknologi. Dia tidak tahu kalau ada agama yang namanya Islam. Dia tidak pernah dengar kata Muslim. Dan dia tidak pernah dengar Al-Quran. Kemudian sobat, jenis yang pertama itu, yang sengaja kafir. Setelah diajarkan tentang Islam, setelah dikasih tahu tentang Islam, ini kita semua tahu nasibnya. Dan ini tidak perlu dibahas sekarang, karena ini bukanlah pembahasan kita. Masalahnya di jenis yang kedua dan jenis kafir yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Jadi ada pernyataan yang jelas di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa suatu kaum yang belum pernah dikirim seorang Rasul. Jadi syarat ikamatul hujjah itu adanya Rasul, adanya kesempatan untuk beriman, adanya kesempatan untuk belajar agama yang hak, agama yang benar. Jadi mereka yang belum dikirim seorang Rasul,
Mereka yang belum dikasih kesempatan untuk beriman, itu kondisinya berbeda, sesuai ayat yang disebutkan barusan. Mereka harus dikirim seorang rasul terlebih dahulu. Jadi dalam masalah tersebut ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, orang yang dari jenis kedua dan jenis ketiga itu orang yang mungkin dapat gambaran dan tidak benar tentang Islam. Atau orang yang mungkin pernah tahu tentang Islam, tidak pernah dikasih kesempatan untuk beriman. Mereka akan termasuk golongan ahlul fatrah, dan mereka akan langsung masuk surga di hari kiamat. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang Rizky pilih juga. Mereka kan belum dikirim rasul di dunia, mereka tidak dikasih kesempatan di dunia, maka mereka akan dikasih kesempatan yang sama di akhirat. Insya Allah mereka akan diuji di akhirat. Mereka akan dapat kesempatan di akhirat yang mereka tidak dapatkan di dunia. Mereka akan dikirim seorang rasul di akhirat. Mereka akan diuji, mereka patuh atau tidak terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka patuh, maka mereka insya Allah dari ahli surga. Jika mereka tidak patuh, maka mereka akan dilempar ke neraka. Sobat, golongan ini, kelompok ini akan diuji. Apakah golongan ini masih sesuai fitrahnya atau tidak? Soalnya jelas sobat, fitrah itu Islam. Dan sebenarnya banyak orang zaman dahulu itu, suku-suku yang sudah membuat kesimpulan sendiri bahwa Allah Maha Esa, yang menciptakan segalanya, dan Allah Maha Kuasa tanpa adanya Rasul, tanpa dikirim Rasul. Fitrah adalah Tauhid. Fitrah adalah Islam. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadanya, Yahudi, Majusi atau Nasrani. Jadi sebenarnya setiap bayi itu kalau dibiarkan tanpa pengaruh orang lain, pasti dia bakal buat kesimpulan suatu hari bahwa yang menciptakan bumi ini Tuhan yang Maha Esa, yang Wahid, yang Ahad, yang Somad, seperti suku Dongga di Utopia. Ceritanya sangat menarik. Mereka ini sampai tahun 1956, kalau tidak salah, mereka benar-benar tidak ada hubungan dengan orang lain di luar suku mereka. Mereka tidak mengenal kehidupan modern sampai tahun 1956 ini. Mereka benar-benar tidak tahu kalau ada yang namanya HP, kamera TV, mereka taunya hutan saja. Ketika mereka mulai berinteraksi dengan dunia luar, ternyata mereka punya agama. Agama mereka itu mereka karang sendiri, mereka buat kesimpulannya sendiri tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Mereka menyembah Tuhan yang menurut mereka namanya adalah Tabla. Dalam bahasanya artinya yang di langit. Bagaimana mereka mendeskripsikan Tuhannya? Mereka jelaskan Tuhan mereka seperti ini. Kata mereka, Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia tempat meminta segala sesuatu yang kami mau. Dia yang mampu kasih kita minuman, Dia yang mampu kasih kita makanan, Dia yang mampu menghidupkan kami, Dia yang mampu mematikan kami. Dia yang tidak punya anak dan tidak menikah. Di dunia ini tidak ada yang setara dengan Dia. Lihatlah, akidahnya mirip sekali dengan Islam. Mereka mencapai kesimpulan-kesimpulan tanpa adanya pengaruh apapun dari luar. Inilah fitrah manusia. Anak-anak kecil saja yang 1-2 tahun, kalau ditanya di mana Allah, pasti tangan mereka tunjuk ke atas. Fitrah manusia luar biasa, agama Islam. Jadi tidak perlu kita khawatir tentang nasib orang kafir yang tidak pernah tahu tentang Islam, karena tidak mungkin Allah menzaliminya. Allah Maha Esa. Kalau dia belum dikasih kesempatan di dunia, di akhirat dia akan diuji. Maka dia masih sesuai fitrahnya atau tidak. Apakah dia patuh terhadap perintah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf.
Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.